Perhatikan reaksi pembelahan inti uranium berikut ini. Pada reaksi pembelahan inti tersebut, inti uranium mula-mula tereksitasi setelah menyerap neutron. Selanjutnya, inti uranium akan terbelah menjadi inti-inti ringan, yaitu inti xenon dan inti strontium, serta memancarkan 2 buah neutron dan melepaskan sejumlah energi. Reaksi pembelahan inti tersebut dapat disebut juga sebagai reaksi fisi. Reaksi fisi merupakan salah satu jenis dari reaksi inti. Apa sajakah jenis reaksi inti? Bagaimanakah cara menghitung energi yang dihasilkan dari reaksi inti? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, kita perlu mempelajari konsep dari reaksi inti. Mari kita simak pembahasannya pada video pembelajaran ini. Reaksi inti. Reaksi inti merupakan fenomena perubahan struktur inti atom menjadi struktur inti atom baru yang disertai energi yang cukup besar. Reaksi inti dapat terjadi ketika suatu inti atom ditembak dengan partikel berenergi tinggi, seperti alfa, neutron, atau inti atom lain. Tumbukan antara inti atom dan partikel penembak akan mengakibatkan terjadinya struktur inti atom baru yang berbeda dengan struktur inti atom mula-mula. Reaksi inti pertama kali diteliti oleh Ernest Rutherford tahun 1871 sampai 1937 pada tahun 1919. Rutherford melakukan percobaan dengan menembaki gas nitrogen dengan menggunakan partikel alfa. Reaksi inti tersebut menghasilkan isotop oksigen dan sebuah proton. Secara matematis, reaksi inti yang dilakukan oleh Rutherford dinyatakan sebagai berikut. Pada perkembangan selanjutnya, 2 orang ilmuwan yaitu John Cockcroft tahun 1897 sampai 1967 dan Ernest Walton tahun 1903 sampai 1995 melakukan percobaan yang berbeda untuk meneliti reaksi inti. Mereka menembakkan partikel proton pada isotop litium yang menghasilkan 2 inti helium. Secara matematis, reaksi inti yang dilakukan oleh Cockcroft dan Walton dinyatakan sebagai berikut. Hukum kekekalan reaksi inti. Pada setiap reaksi inti, terdapat 4 hukum kekekalan reaksi yang perlu diperhatikan, yaitu sebagai berikut. Pertama, hukum kekekalan nomor atom. Pada hukum kekekalan nomor atom, jumlah nomor atom sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Kedua, hukum kekekalan nomor massa. Pada hukum kekekalan nomor massa, jumlah nomor massa sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Ketiga, hukum kekekalan energi. Pada hukum kekekalan energi, jumlah energi total sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Hukum kekekalan energi pada reaksi inti dinyatakan dengan persamaan berikut. Resultan dari energi total awal sebelum reaksi sama dengan resultan dari energi total akhir sesudah reaksi. Keempat, hukum kekekalan momentum. Pada hukum kekekalan momentum, jumlah momentum sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Hukum kekekalan momentum pada reaksi inti
dinyatakan dengan persamaan berikut. Resultan dari momentum awal sebelum reaksi sama dengan resultan dari momentum akhir sesudah reaksi. Selanjutnya, bagaimana cara menghitung energi yang dihasilkan oleh reaksi inti? Energi reaksi inti. Pada pembahasan di awal, telah diketahui bahwa reaksi inti dapat menghasilkan energi yang cukup besar. Pada umumnya, reaksi inti dinyatakan dalam bentuk reaksi berikut. Inti atom sasaran X yang ditembaki dengan partikel alfa akan menghasilkan inti atom baru Y dan partikel baru B serta energi Q. Dengan mengacu pada persamaan reaksi inti tersebut, nilai Q pada reaksi inti dapat dinyatakan dengan persamaan berikut. Q sama dengan dalam kurung MX ditambah MA dikurangi dalam kurung MY ditambah MB, lalu dikali dengan 931,5 mega elektron volt per SMA. Perlu diketahui bahwa nilai Q memiliki dua kondisi, yaitu sebagai berikut. Pada saat nilai Q lebih dari 0, reaksi inti yang terjadi bersifat eksotermik. Artinya, reaksi inti membebaskan sejumlah energi. Pada saat nilai Q kurang dari 0, reaksi inti yang terjadi bersifat endotermik. Artinya, reaksi inti menyerap sejumlah energi. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai jenis-jenis reaksi inti. Jenis-jenis reaksi inti. Reaksi yang terjadi pada inti atom dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu reaksi fisi dan reaksi fusi. Mari kita bahas kedua jenis reaksi inti sebagai berikut. Pertama, reaksi fisi. Reaksi fisi dapat disebut juga sebagai reaksi pembelahan inti. Reaksi fisi merupakan reaksi pembelahan inti berat menjadi inti-inti ringan yang disertai pemancaran partikel berenergi tinggi dan energi yang cukup besar. Salah satu contoh reaksi fisi yang sering digunakan adalah sebagai berikut. Pada reaksi pembelahan inti tersebut, inti uranium mula-mula tereksitasi setelah menyerap neutron. Selanjutnya, inti uranium akan terbelah menjadi inti-inti ringan, yaitu inti xenon dan inti strontium, serta memancarkan dua buah neutron dan melepaskan sejumlah energi. Selain menggunakan partikel penembak neutron, reaksi fisi dapat juga terjadi dengan menembakkan sinar gamma atau partikel proton pada inti atom sasaran. Pada aplikasi reaktor nuklir, reaksi fisi dapat dimanfaatkan sebagai pusat pembangkit energi listrik karena reaksi fisinya dapat dikendalikan. Sementara itu, reaksi fisi yang tidak dapat dikendalikan dapat menghasilkan ledakan energi seperti pada bom atom. Kedua, reaksi fusi. Reaksi fusi dapat dikenal juga sebagai reaksi penggabungan inti. Reaksi fusi merupakan reaksi penggabungan inti-inti atom yang ringan menjadi inti atom yang lebih berat, yang disertai pelepasan energi yang cukup besar. Energi yang dilepaskan lebih besar daripada energi yang diperlukan untuk menggabungkan kedua inti atom. Selisih energi tersebut dapat digunakan sebagai cadangan energi untuk menggantikan energi konvensional, seperti energi yang diperoleh dari batu bara dan bahan bakar minyak.
Salah satu contoh reaksi fusi adalah reaksi fusi yang terjadi pada matahari. Reaksi fusi pada matahari adalah reaksi penggabungan inti hidrogen menjadi inti helium yang disertai pelepasan energi yang sangat besar. Tahapan reaksi fusi yang terjadi pada matahari dapat dilihat sebagai berikut. Pada tahap pertama, dua inti atom hidrogen atau proton akan bertumbukan dan membentuk inti deuterium. Selain deuterium, reaksi tersebut juga membentuk positron dan neutrino elektron. Pada tahap kedua, inti deuterium akan bertumbukan dengan inti atom hidrogen atau proton untuk membentuk inti helium ringan dengan nomor atom 2 dan nomor massa 3. Pada tahap ketiga atau tahap akhir, dua inti helium ringan akan bergabung menjadi sebuah inti helium standar yang mempunyai nomor atom 2 dan nomor massa 4, serta dua inti hidrogen bebas. Dua inti hidrogen akan terlepas kembali ke gas matahari untuk melakukan siklus reaksi fusi. Energi yang dihasilkan oleh reaksi fusi pada matahari merupakan salah satu sumber energi utama yang terdapat di tata surya. Poin-poin penting pada pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Pertama, reaksi inti merupakan fenomena perubahan struktur inti atom menjadi struktur inti atom baru yang disertai energi yang cukup besar. Kedua, pada setiap reaksi inti terdapat 4 hukum kekekalan reaksi yang perlu diperhatikan, yaitu hukum kekekalan nomor atom, hukum kekekalan nomor massa, hukum kekekalan energi, dan hukum kekekalan momentum. Ketiga, pada umumnya, reaksi inti dinyatakan dalam bentuk reaksi sebagai berikut. Dengan mengacu pada persamaan reaksi inti tersebut, nilai Q pada reaksi inti dapat dinyatakan dengan persamaan berikut. Nilai Q memiliki dua kondisi, yaitu sebagai berikut. Pada saat nilai Q lebih dari 0, reaksi inti yang terjadi bersifat eksotermik. Artinya, reaksi inti membebaskan sejumlah energi. Pada saat nilai Q kurang dari 0, reaksi inti yang terjadi bersifat endotermik. Artinya, reaksi inti menyerap sejumlah energi. Keempat, reaksi yang terjadi pada inti atom dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu reaksi fisi dan reaksi fusi. Reaksi fisi merupakan reaksi pembelahan inti berat menjadi inti-inti ringan yang disertai pemancaran partikel berenergi tinggi dan energi yang cukup besar. Sementara itu, reaksi fusi merupakan reaksi penggabungan inti-inti atom yang ringan menjadi inti atom yang lebih berat, yang disertai pelepasan energi yang cukup besar.